Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam nih beberapa materi menarik soal konsep mulai dengan mengapa. Ini idenya Simon ya. Betul, start with why. Nah, pertanyaan gampangnya mungkin gini. Kenapa sih ada pemimpin atau ya organisasi gitu yang rasanya kok bisa begitu menginspirasi sementara yang lain biasa aja? Padahal mungkin produknya sama-sama bagus. Itu dia. Dan dari materi yang kita lihat, jawabannya tuh seringkali nggak di permukaan. Kita kan seringnya fokus ke apanya ya. Apa yang dijual, apa yang dilakukan. Iya, iya. Fokus ke hasil akhirnya. Nah, padahal asumsi kita itu seringkali dibangun dari info yang nggak lengkap. Ada detail kecil atau sudut pandang beda. Persepsi kita bisa berubah total. Dan ini ngaruh banget ke perilaku kita kan? Tepat. Oke, jadi misi kita sekarang, gimana ya bilangnya? Membongkar lapisan-lapisan ini, kita lihat bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya membedakan kesuksesan jangka panjang sama, ya sekedar taktik jualan biasa? Mari kita mulai aja ya. Boleh, boleh. Dari sumber-sumber ini kelihatannya ada dua cara dasar nih buat mempengaruhi orang lain. Satu, manipulasi. Dua, inspirasi. Manipulasi itu contohnya gimana tuh? Ya, kayak diskon gede-gedean, promo beli satu gratis satu, atau pakai rasa takut. Misal iklan anti narkoba yang seram, atau nunjukin ancaman kompetitor. Iya. Atau mungkin janji-janji muluk gitu ya. Jadi kayak idola A kalau pakai produk B. Bisa juga. Atau sekedar jual barunya aja. Inovasi yang sebenarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin ngefek sesaat ya. Mungkin. Tapi ya itu, cuma buat transaksi jangka pendek. Catatan Anda juga nyebutin kan kalau ini tuh nggak bangun loyalitas yang beneran. Loyalitas yang kayak gimana maksudnya? Loyalitas itu waktu pelanggan rela nolak tawaran lain yang mungkin lebih murah atau lebih bagus demi tetap sama kita. Nah, manipulasi ini cuma bikin orang beli lagi, beli lagi. Jadi kayak nggak ada ikatan emosionalnya gitu ya? Betul. Malah bisa jadi nambah stres buat penjual sama pembeli karena harus terus-terusan cari cara manipulasi baru. Anda pernah ngerasain mungkin? Sering. Nah, terus alternatifnya apa dong selain manipulasi? Disinilah kerangka berpikir yang beda itu masuk ya. Konsep sentralnya, lingkaran emas. Iya, golden circle. Coba bayangin 3 lingkaran gitu. Di paling tengah itu mengapa? Mengapa ini kayak tujuan intinya gitu ya? Keyakinan dasarnya? Alasan kita ada? Tepat. Terus lingkaran berikutnya itu bagaimana? Ini prinsip unik kita, cara kita mewujudkan mengapa tadi. Oke, terus yang paling luar? Nah, yang paling luar itu apa? Produknya, layanannya, hasil konkret yang kita tawarkan. Ngerti. Jadi ada 3 lapisan, why, how, what. Dan kebanyakan orang atau organisasi komunikasinya dari luar ke dalam. Bilang apa yang dijual, mungkin jelasin dikit bagaimana bedanya, terus berharap orang tertarik sama mengapanya. Padahal seringkali mengapanya nggak jelas. Sementara yang inspiratif justru kebalikannya. Iya, justru dari dalam keluar. Mulai dari mengapa. Jelasin dulu keyakinannya apa. Baru ngomongin bagaimana caranya, dan terakhir, apa hasilnya. Contohnya yang paling sering disebut Apple ya. Kalau mereka kayak yang lain mungkin bilangnya gini, kami bikin komputer hebat. Apa? Desainnya bagus, gampang dipakai. Bagaimana? Mau beli? Gitu kan? Standar banget ya? Haha. Ya, jauh lebih kuat. Beda banget rasanya. Jadi Intinya, orang itu nggak beli apa yang Anda lakukan. Mereka beli mengapa Anda melakukannya. Produk atau apa itu cuma bukti fisik dari mengapa Anda. oke. Ini ngejelasin kenapa kita nyaman aja beli, katakanlah komputer, terus ponsel, terus pemutar musik dari Apple. Karena kita nyambung sama mengapanya itu. Persis. Sementara perusahaan kayak Dell yang kuat banget di apanya, bikin komputer, begitu coba jual MP3 player, kok susah ya? Karena orang kenal Dell ya pembuat komputer. Mengapanya nggak sekuat itu di luar komputer? Menarik. Dan ini katanya ada hubungan sama biologi otak kita juga ya? Iya, disebutin di salah satu materi. Ada bagian otak namanya otak limbik. Ini yang ngontrol perasaan kayak percaya, loyalitas, terus juga pengambilan keputusan. Tapi, uniknya, bagian otak ini nggak punya kapasitas bahasa. Oh, pantesan. Kita kadang susah jelasin kalau ambil keputusan pakai feeling atau gut feeling. Nah, itu dia. Itu datangnya dari mengapa kita. Sulit diungkapkan pakai kata-kata. Tapi kita merasa itu benar. Terus gimana ini nyambungnya ke membangun kepercayaan? Misalnya dalam tim kerja gitu. Erat banget. Kepercayaan itu muncul waktu kita ngerasa orang lain atau organisasi itu didorong oleh sesuatu yang lebih dari sekedar untung pribadi. Waktu mengapa mereka terasa tulus dan nyambung sama nilai-nilai kita. Jadi penting banget buat milih orang yang klik secara nilai ya? Betul. Contohnya Southwest Airlines tuh. Mereka lebih mentingin rekrut orang yang attitude-nya cocok sama mengapa perusahaan daripada cuma lihat skill teknisnya, apa atau bagaimananya. Lingkungan yang saling percaya gini biasanya lebih inovatif. Masuk akal. Ini juga kayaknya nyambung ke cara ide-ide besar menyebar ya. Ada konsep hukum difusi inovasi. Iya, itu juga dibahas. Intinya, kita nggak bisa langsung jualan ke semua orang. Kita perlu menangkan dulu hatinya para inovator sama early adopter. Para perintis sama pengguna awal gitu ya? Sekitar 15-18% pasar lah. Nah, mereka ini orang-orang yang beli bukan karena produknya udah sempurna, tapi karena mereka percaya sama mengapa di baliknya. Mereka mau ambil resiko. Kalau kelompok ini udah yakin, baru nanti mayoritas bakal ikut. Kegagalan TIFO sering disebut contohnya kan. Mereka punya produk bagus, tapi mereka langsung masarin fitur-fiturnya apanya ke pasar massal. Bukannya fokus bangun basis pendukung awal yang percaya sama mengapa. Kenapa TIFO itu penting. Jadi nggak dapat momentum gitu.
Oke. Lalu soal kepemimpinan? Sama juga. Kepemimpinan sejati itu akarnya di mengapa. Pemimpin hebat itu nggak nyuruh atau manipulasi, tapi menginspirasi. Orang memilih ikut karena percaya sama visinya, sama mengapanya. Kayak Martin Luther King Jr. ya? Tepat. Dia kan nggak bilang, saya punya rencana detail, bagaimana, apa. Tapi dia bilang, saya punya mimpi, mengapa. Dia membagikan keyakinannya, dan orang tergerak. Wow, kuat banget ya konsep ini kalau dipikir-pikir. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, intinya apa ya? Intinya, kesuksesan jangka panjang, loyalitas yang dalam, kemampuan menginspirasi. Itu semua akarnya ada di seberapa jelas mengapa Anda. Apa tujuan inti? Apa keyakinan dasar di balik semua yang Anda kerjakan? Dan ketika mengapa, bagaimana, sama apa ini selaras, Nah, disitulah muncul keaslian, otentisitas. Dan otentisitas inilah yang bangun kepercayaan yang kuat. Mau itu di bisnis, di tim, atau bahkan dalam keputusan pribadi kita sehari-hari. Rasanya klik aja gitu. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat direnungkan ya untuk Anda semua. Kalau memang mengapa yang jelas itu sepenting ini, kira-kira bagaimana Anda bisa mulai mengenali atau mungkin mengungkapkan dengan lebih jernih apa sih mengapa dibalik tindakan Anda atau tujuan yang lagi Anda kejar sekarang? Pertanyaan bagus untuk refleksi.